Perkenalkan, kami dari PMR Wilayah SMA Negeri 7 Surakarta. Saya Mega sebagai narator, saya Risma Safitri sebagai pelaku, serta saya Ali Olivia sebagai klien. Kami siap melaksanakan kasus yang telah diberikan, yaitu kasus mencuci rambut. Siap, pelaku PK memperkenalkan diri kepada klien. Perkenalkan, nama saya Risma Safitri dari PMR Wilayah Kerja. Kalau boleh tahu namanya siapa? Mbak Putri, Untuk umurnya, 68 tahun, berat badan, 55 kilo, tinggi badan. 150 cm. Pelaku PK bertanya kepada klien apa keluhan yang dirasakan. Untuk keluhannya apa ada yang dirasakan, Mbak? Ini rambutnya gatal-gatal mau keramas. Pelaku PK bertanya kepada klien apakah klien dapat duduk sendiri atau perlu dibantu. Untuk duduknya, Mbak bisa sendiri atau perlu saya bantu? Sendiri tapi mau dibantu. Pelaku PK meminta izin kepada klien untuk menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Mbak, saya izin untuk menyiapkan peralatannya dulu ya. Iya, silakan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu terdiri dari APD, ada celemek, sarung tangan latex dan juga masker. Lalu untuk mencuci tangan ada bagi yang berisi sabun, shampoo, sabun, handuk, tisu, kotak perhiasan, bengkok, sikat kuku, resek sampah, ember dan juga trimmer. Lalu untuk mencuci rambut, peralatan yang dibutuhkan yaitu ada 2 buah sisir, bengkok berisi cairan klorin, kom kecil dan kasar, sampo, kapas, 2 slap untuk menutup mata, dalam karet, handuk, perlak, ember untuk air kotor, keranjang kotor, kain pel, termos atau ceret, gayung, baskom, dan juga buku BHK, serta pulpen. Pelaku PK mendengarkan peralatan ke dekat klien. Pelaku PK meminta izin kepada klien untuk menutup tirai pintu dan jendela yang terbuka dengan tujuan untuk menjaga privasi klien. Mbak, saya izin untuk menutup tirainya dulu ya. Pelaku PK meminta izin kepada klien untuk mencuci tangan dan juga memakai APD. Mbak, saya izin untuk mencuci tangan dulu dan juga memakai APD-nya. Pelaku PK mencuci tangan dimulai dari melepaskan segala macam perhiasan yang dipakai seperti gelang dan juga cincin, lalu diletakkan di kotak perhiasan karena asumsinya pada perhiasan terdapat kotoran dan juga bakteri. Lalu pelaku PK jika menggunakan lengan panjang, gulung lengan secukupnya agar tidak menghalangi saat mencuci tangan. Setelah itu nyalakan keran air, basahi tangan, tutup menggunakan punggung tangan. Ambil sabun menggunakan punggung tangan dengan cara ditekan, karena asumsinya telapak tangan lebih kotor daripada punggung tangan. Lalu gosokkan secara satu arah hingga berbusa secara bergantian. Gosok punggung tangan kanan dan kiri, gosok sela-sela jari, gosok buku-buku jari dengan cara mengunci, gosok ibu jari dengan cara memutar, lalu membersihkan kuku dengan cara memutar, atau bila perlu menggunakan sikat kuku agar lebih bersih dengan cara dari arah dalam keluar. Tujuan dari mencuci tangan yaitu untuk membersihkan tangan dari segala macam kotoran, menjaga kesehatan pelaku PK, melatih suatu kebiasaan yang baik, serta mencegah bahaya penularan penyakit. Lalu nyalakan keran air menggunakan punggung tangan, bersihkan sikat kuku, letakkan kembali ke bengkok. Bilas tangan sampai bersih. Waktu yang tepat untuk mencuci tangan yaitu sebelum dan sesudah menangani klien, sebelum memegang makanan dan minuman, setelah memegang alat kotor atau hewan, serta setelah BAB dan BAK. Lalu ambil tisu, tutup keran air kembali dibersihkan, lalu buang tisu ke kresek sampah. Setelah itu mengeringkan tangan dengan menggunakan handuk dengan cara satu sisi handuk satu tangan agar tidak terjadi kontak silang, serta ditepuk-tepuk agar tidak jadi iritasi. Setelah itu pelaku PK menggunakan APD dimulai dari celemek.
Tujuan dari memakai celemek yaitu untuk melindungi pakaian dari segala macam kotoran serta mencegah bahaya penularan penyakit dengan cara pakai. Pegang tali penggantung, masukkan melalui kepala, telusuri jahitan, bawa ke belakang, ikat dengan ikatan yang mudah dilepas. Setelah itu pelaku PK menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk melindungi mulut dan hidung dari segala macam kotoran dan juga penyakit yang menular melalui udara. Dengan cara pakai, posisikan masker menutup mulut dan hidung. Tarik bagian belakang masker. Jika memakai masker hijab, rapikan dengan menekan kawat yang ada pada bagian hidung. Tarik bagian bawah hingga menutupi dagu. Setelah itu pelaku PK menggunakan sarung tangan latex. Dengan cara masukkan bagian dalam latex, lalu setarakan dengan pinggang agar tangan lebih mudah masuk. Masukkan tangan, sesuaikan dengan bentuk latex. Tujuan dari memegang bagian dalam yaitu untuk menjaga tangan agar tetap steril karena asumsinya bagian luar lebih kotor daripada bagian dalam. Begitupun sebaliknya, pegang bagian lipatan luar latex, lalu setarakan dengan pinggang agar dapat ruang hingga mudah masuk. Masukkan tangan, sesuaikan dengan bentuk latex. Tujuan dari memakai latex yaitu untuk melindungi tangan dari kontak langsung dengan cairan yang dapat menyebabkan penyakit seperti darah dan juga nanah. Pelaku PK memposisikan kain dengan cara dimiringkan dengan kepala berada pada sisi pelaku PK tempat tidur. Saya bantu miringkan posisinya seperti ini. Apakah sudah nyaman? Sudah. Sebetulnya seperti ini sudah. Pelaku PK mengambil bantal klien atas izin klien serta membentangkan perlak dan handuk di bawah kepala klien. Saya ambil bantalnya dulu lalu membentangkan perlaknya. Saya bantu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangannya bisa bertumbuh di sini. Tujuan dari memasang perlak dan juga handuk di bawah kepala yaitu untuk menjaga agar linen tetap bersih dan juga tidak terkena cairan ataupun kotoran. Lalu pelaku PK memasang talang karet yang di belakangnya diberi handuk. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya rembes. Talang karet dipasang dengan bagian bawahnya menuju pada ember kosong untuk menampung air kosong serta di bawah ember tersebut diberikan kain pel. Tujuan dari kain pel tersebut adalah agar air tidak tercacar kemana-mana sehingga tidak mengotori ruangan klien. Saya bantu posisi semula dan hitung 3. 1, 2, 3. Pelaku PK menyisir rambut klien dengan menggunakan sisir yang bersih dengan cara dari ujung ke pangkal. Saya sisir ya Mbak rambutnya. Lalu letakkan sisir tadi ke bengkok yang berisi cairan klien untuk dibersihkan. Lalu pelaku PK memasang waslap di atas waslap untuk menutup mata serta kapas untuk menutup kedua telinga. Saya tutup matanya menggunakan waslap agar tidak terkena air. Lalu telinganya juga permisi. Ya. Pelaku PK membentangkan handuk di atas dada klien. Saya bentangkan ya Mbak. Handuknya. Hingga menutupi leher klien. Lalu pelaku PK menyiram rambut klien dengan menggunakan air hangat. Saya siram ya Mbak rambutnya. Permisi. Lalu pelaku PK menggosok pangkal rambut klien dengan menggunakan kasa yang telah diberi shampoo
di setiap sisi rambut klien. Udah. Nah itu pelaku PK memijat rambut klien. Saya bicara ya Mbak. Nah, sudah enak. Lalu pelaku PK membilas rambut klien dengan menyiram menggunakan air hangat tadi menggunakan gayung. Saya siram ya Mbak, saya bilas. Pastikan air menetes menuju ember kosong. Tujuan dari keramas yaitu untuk membersihkan rambut dari segala macam kotoran dan juga mengurangi rasa gatal. Selain itu juga untuk menjaga kebersihan rambut serta memperlancar sirkulasi darah serta memberikan rasa nyaman. Pelaku PK mengeringkan rambut klien dengan cara diperas. Saya keringkan, beras dulu. Pelaku PK mengambil waslap yang ada di atas mata untuk menutup mata serta mengambil kapas di telinga serta mengambil handuk di atas dada. Saya ambil ya Mbak. Nah, selesai. Ini Lalu diletakkan ke keranjang kotor. handuknya saya ambil. Ya. Pelaku PK mengambil tarang karet yang ada di bawah kepala dengan memisahkan tarang karet dimasukkan ke ember air kotor serta handuk dimasukkan ke keranjang kotor. Ini sih ya Mbak, saya ambil karetnya dan hitungan 3, 1, 2, 3. Nah, ini bisa bertemu di sini. Sama sini. Setelah itu pelaku PK mengeringkan rambut klien dengan menggunakan handuk di bawah kepala. Saya keringkan rambutnya. Lalu kembalikan ke tempat semula. Pelaku PK menyisir rambut klien dengan menggunakan sisir baru. Sisir rambutnya. Sisir yang telah digunakan tadi sebelumnya di awal diletakkan di bengkok yang berisi cairan klorin untuk dibersihkan. Begitupun dengan sisir yang baru saja dipakai. Lalu pelaku PK mengambil perlak dan juga handuk di bawah kepala Ambil ya Mbak. dan dimasukkan ke keranjang kotor. Pelaku PK memasang bantal klien kembali serta mengembalikan klien ke posisi semula. Dikembalikan ke posisi semula dan hitungan 3, 1, 2, 3. Bukan? Pelaku PK merapikan klien. Pelaku PK bertanya kepada klien apakah ada yang bisa dibantu lagi atau tidak. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi Mbak? Tidak. Pelaku PK mencatat di buku harian klien. Pelaku PK meminta izin kepada klien untuk merapikan peralatan serta mencuci tangan dan melepas APD. Nah, saya izin untuk merapikan peralatannya dan juga mencuci tangan ya. Pelaku PK merapikan semua peralatan tadi. Lalu pelaku PK melepas APD dimulai dari sarung tangan latex dengan cara mengacung kedua tangan lalu ditarik dengan satu kali tarikan. Lalu masukkan ke kresek sampah. Setelah itu melepas masker dengan cara melepaskan ikatan netep pada bagian belakang atau karet, lalu disobek dan dibuang ke kresek sampah. Lalu pelaku PK melepaskan kelomek dengan cara melepaskan ikatan netep pada bagian belakang, lalu melepaskan tali pembantu melalui kepala, lalu dilipat dan diletakkan di keranjang kotor untuk dicuci menggunakan cairan klorin. Atau bisa juga digantung dengan ketentuan jika berada di dalam ruangan klien, bagian luar menghadap luar, bagian dalam menghadap tembok. Jika berada di luar ruangan klien, bagian luar menghadap tembok dan bagian dalam menghadap luar. Pelaku PK mencuci tangan sesuai dengan 6 prosedur yang telah ditentukan. Lalu pelaku PK meminta izin kepada klien untuk pergi meninggalkan ruangan. Mbak, karena ini sudah selesai, saya izin untuk meninggalkan ruangannya. Iya, terima kasih. Semoga cepat sembuh. Pelaku PK membawa peralatan ke luar ruangan.
Kalau aku PK membuka tirai pintu dan jendela yang tertutup. Selesai.